Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim piatu yang difitnah pengusaha kaya di desanya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit sore di desa Cipageran mulai berubah warna. Mega-mega tipis bergeser pelan di antara semburat jingga yang turun perlahan di atas kebun singkong dan sawah menguning. Angin sore berhembus pelan membawa bau tanah basah yang baru saja tersiram hujan semalam. Di ujung jalan kecil yang hanya bisa dilewati satu motor, berdiri sebuah gubuk reot. Dindingnya dari bilik bambu. Sebagian bolong dan tambalannya hanya kain lusuh. Atapnya seng tua yang telah berkarat. Bunyinya berdentang pelan tertiup angin. Gubuk itu ditempati seorang anak laki-laki bernama Farhan. Usianya baru 10 tahun, namun wajahnya menyimpan beban seperti orang dewasa. Sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan di tanjakan Curug Tilu, Farhan hidup sendirian. Tak ada saudara, tak ada kerabat. Ia tinggal seorang diri, tidur beralaskan tikar pandan, makan seadanya, dan bekerja apapun yang bisa ia kerjakan demi bertahan hidup. Sore itu, Farhan duduk di depan gubuknya, menggenggam sepotong singkong rebus yang keras. Makanan itu didapat dari sisa hasil mengais di belakang warung milik Bu Nani. Ia tidak mencuri, hanya mengambil yang memang hendak dibuang. Dengan sabar, ia mengupas kulit singkong yang hangus, lalu menggigitnya pelan. Rasanya tawar dan keras, tapi itu lebih baik daripada perut kosong. Sambil mengunyah, Farhan menatap kandang ayam besar di kejauhan. Kandang itu milik Pak Hasan, pria 40 tahun yang dikenal sebagai orang terkaya di desa. Peternakan ayamnya membentang luas, kandangnya rapi dan modern, ayamnya ribuan, dan tiap minggu truk besar datang menjemput hasil panennya. Tapi kekayaan tidak membuat hatinya lembut. Pak Hasan terkenal keras, sombong, dan angkuh. Ia tak segan merendahkan siapa saja yang ia anggap tidak berguna. Farhan pernah dihina di depan warga saat tanpa sengaja duduk di pembatas jalan dekat kandang Pak Hasan. Saat itu ia hanya beristirahat setelah memanggul kayu bakar dari hutan kecil di belakang bukit. "Kau ngapain di sini? Hah? Mau nyolong ayam?" bentak Pak Hasan sambil menunjuk Farhan dengan ujung kayu. Farhan terdiam. Ia berdiri pelan, menunduk, lalu berjalan menjauh tanpa membela diri. Anak yatim piatu tak tahu diri. "Jangan sampai kau dekat-dekat sini lagi," teriak Pak Hasan di belakangnya. Suaranya keras seperti kokok ayam jantan yang tersinggung. Sejak hari itu, Farhan tak pernah lagi melewati peternakan Pak Hasan. Ia memilih jalan memutar jika harus ke hutan. Ia tidak ingin dihina lagi. Namun dalam diam, hatinya menyimpan luka. Kata-kata kasar itu seperti duri yang tertancap dan tak bisa dicabut. Ia tak tahu apa salahnya menjadi yatim piatu. Ia juga tidak meminta dilahirkan miskin. Tapi dunia seolah menolaknya hidup. Malamnya, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Farhan menggulung tubuhnya dengan selimut tipis yang sobek di bagian pinggir. Atap bocor membuat beberapa tetes air jatuh ke tanah, membentuk genangan kecil di sudut ruangan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berdoa dalam hati. Ia tak minta kaya, tak minta rumah bagus. Ia hanya ingin bisa hidup dengan tenang. Hanya itu. Keesokan harinya, Farhan bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah mencuci muka dengan air hujan yang ia tampung di ember, ia membawa keranjang anyaman dan berjalan menuju ladang di pinggir hutan. Ia mencari ranting kering untuk dijual sebagai kayu bakar. Langkahnya perlahan. Kaki kecilnya sudah terbiasa dengan jalan setapak berbatu. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara seperti rintihan. Suara itu lemah, hampir tertelan oleh desir angin dan suara jangkrik. Farhan berhenti dan menajamkan pendengaran. Ia menoleh ke arah rumpun pohon randu yang lebat. Di bawahnya, terbaring seorang kakek tua, kurus, dan berpakaian lusuh. Mulutnya komat-kamit, dan tangannya menggigil. Farhan mendekat perlahan. Kakek itu membuka mata sebentar, lalu menutupnya kembali. Napasnya berat, kulitnya kusam, dan tulangnya menonjol dari balik kain yang longgar. "Lapar?"
Bisik kakek itu dengan suara serak nyaris tak terdengar. Farhan tak pikir panjang. Ia membuka bungkusan kain di keranjangnya dan mengambil 2 potong singkong rebus. Ia menyodorkannya ke mulut si kakek, lalu membantu menopang tubuh rapuh itu untuk duduk. Kakek itu menerima singkong itu dengan tangan gemetar, lalu menggigitnya perlahan. Air matanya menetes tanpa suara. Farhan ikut terdiam, hatinya menghangat sekaligus teriris. Setelah makan, Farhan membujuk sang kakek untuk ikut ke gubuknya. Meski kecil dan sempit, ia tidak tega membiarkan orang tua itu mati kedinginan di ladang. Ia menyandarkan tubuh kakek itu di bahunya, dan mereka berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang mulai mengering. Sesampainya di gubuk, Farhan memanaskan air di atas tungku dan membuat teh manis dari sisa gula yang tinggal sedikit. Malam itu mereka tidur berdua, berbagi selimut yang sobek dan alas tikar yang tipis. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, Farhan tidak merasa sendiri. Beberapa hari berlalu. Kakek itu mulai pulih. Namanya Jalal. Usianya 70. Dan ia mengaku telah lama hidup menggelandang setelah ditipu oleh orang kepercayaannya. Aku dulu punya peternakan ayam juga, ujar kakek Jalal sambil menatap langit-langit gubuk yang berlubang. Tapi saat ku percayai orang yang salah, semuanya habis. Ayam, rumah, bahkan istriku meninggalkanku karena malu. Farhan mendengarkan dengan mata membelalak. Bukan karena cerita itu dramatis, tapi karena dalam hatinya muncul perasaan aneh. Seperti benih yang tumbuh pelan-pelan di tanah gersang. Sekarang aku tidak punya apa-apa, lanjut kakek Jalal. Tapi mungkin Allah mempertemukanku denganmu karena suatu alasan. Esok paginya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat sedang memungut ranting, Farhan menemukan seekor ayam betina dengan luka di sayap kirinya. Ayam itu tampak lemas, namun matanya masih hidup. Farhan mengangkatnya pelan, lalu membawanya pulang. Kakek Jalal tersenyum saat melihat ayam itu. Ini bukan kebetulan, Farhan, ucapnya. Ini mungkin awal dari sesuatu. Farhan menatap ayam itu lama, lalu memeluknya perlahan. Di hatinya, sesuatu mulai menyala. Ia belum tahu apa, tapi yang jelas, rasa putus asanya mulai berubah menjadi harapan. Pagi menyapa desa Cipageran dengan embun yang menempel di ujung dedaunan. Udara sejuk dari arah kaki gunung membawa aroma pepohonan dan tanah basah. Burung-burung mulai berkicau, namun suara mereka tertutupi oleh kokok ayam dari peternakan Pak Hasan yang terdengar mendominasi dari kejauhan. Tapi pagi itu, di sebuah gubuk reot di ujung jalan tanah, kokok kecil yang serak memecah kesunyian. Ayam betina yang kemarin ditemukan Farhan mulai membaik. Sayapnya yang luka telah dibersihkan dan dibalut dengan sobekan kain dari baju Farhan yang sudah tak layak pakai. Ayam itu diberi nama Lela, diambil dari nama almarhumah ibunya. Setiap pagi, Farhan memberinya air dan nasi sisa yang ia kumpulkan dari warung Bunani dan rumah Bu Guru Mimin. Ayam itu mulai berjalan pelan. Kepalanya mengangguk-angguk sambil mematuk butiran nasi di lantai tanah. Kakek Jalal memandangi pemandangan itu dengan senyum kecil. Ia duduk bersandar pada dinding bambu sambil memegang cangkir berisi teh manis tipis. Matanya berbinar, seolah menyaksikan masa lalu yang kembali hadir dalam bentuk sederhana. Ayam itu kuat. Kau juga harus sekuat dia, Farhan, ucapnya lembut. Farhan menoleh sambil mengangguk. Kakek, kalau ayam ini bertelur, apa bisa jadi 2? Kakek Jalal tertawa pelan. Kalau Allah mengizinkan, bukan cuma 2. Bisa jadi 20, bahkan 200. Tapi kita harus sabar, merawatnya seperti merawat anak kecil. Sejak hari itu, kegiatan Farhan berubah. Ia tidak hanya mencari kayu bakar dan sisa makanan, tapi juga mengumpulkan rumput lunak, kulit jagung, dan sisa sayur dari pasar kecil. Semua itu digunakan sebagai pakan ayam Lela. Setiap sore, ia dan kakek Jalal membersihkan tempat ayam tidur, membuatkan sarang dari tumpukan jerami yang dibawa dari ladang. 2 minggu kemudian, ayam itu bertelur. Telurnya kecil, tapi cukup membuat Farhan berteriak girang. Ia memeluk kakek Jalal sambil berputar-putar di halaman sempit. Telur, telur, kek, Lela bertelur.
serunya dengan wajah bersinar. Kakek Jalal tertawa, namun matanya berkaca-kaca. Ia sudah lama tidak melihat harapan yang tumbuh dari hal sekecil itu. Bersama Farhan, ia merasa hidupnya yang suram mulai menemukan arah kembali. Hari demi hari berlalu. Ayam Lela bertelur lagi dan menetas 3 ekor anak ayam mungil. Farhan merawat mereka dengan penuh kasih. Ia memberi mereka nama-nama lucu, seperti si cempluk, si ulet, dan si mungil. Di bawah bimbingan kakek Jalal, Farhan belajar cara membuat pakan alami dari campuran dedak, jagung giling, dan daun kelor. Ia juga belajar membuat ramuan herbal untuk mengobati ayam yang sakit. Kandang kecil dari bambu mulai dibangun di pojok halaman. Hanya setinggi lutut, namun kokoh. Kakek Jalal mengajari Farhan cara mengikat bambu dengan sabut kelapa dan cara menyusun jerami agar hangat untuk anak ayam. Mereka bekerja tanpa alat modern, tanpa listrik, tanpa bantuan siapapun. Tapi semangat mereka seperti api kecil yang terus menyala di tengah malam. Warga desa mulai memperhatikan. Mereka melihat Farhan yang dulunya hanya memulung kini sibuk dengan kandangnya. Beberapa anak-anak datang mengintip, penasaran dengan ayam-ayam lucu yang mulai ramai berlarian. Bahkan Bu Nani yang biasanya cerewet mulai berkata ramah kepada Farhan. "Farhan, ayammu sehat-sehat ya. Kalau nanti bertelur banyak, boleh beli 1-2 buat lauk," ucapnya sambil tersenyum. Farhan mengangguk malu-malu. Ia belum berani bermimpi sejauh itu. Tapi ucapan itu menumbuhkan harapan lain di dalam dirinya. Namun, di tempat lain, seseorang memperhatikan dengan tatapan berbeda. Dari balik pagar tinggi peternakan, Pak Hasan mengamati Farhan dan kakek tua itu. Ia tak menyukai apa yang ia lihat. Baginya, semua yang berhubungan dengan peternakan ayam adalah miliknya. Ia tidak suka ada anak kecil yang tiba-tiba menjadi perhatian warga, apalagi karena ayam. Anak itu, si yatim itu, apa yang dia lakukan? Gumamnya dengan nada penuh curiga. Kalau dia sampai jualan ayam di pasar, itu sudah mengganggu usahaku. Pak Hasan memang dikenal mudah curiga dan cepat tersinggung. Ia percaya bahwa bisnis adalah soal kekuasaan. Tak boleh ada yang menyaingi, apalagi dari orang kecil yang tak punya apa-apa. Apalagi Farhan, anak yang pernah ia hina. Ia tidak terima jika orang seperti Farhan tiba-tiba mendapat perhatian dan pujian. Sementara itu, Farhan dan kakek Jalal terus bekerja. Jumlah ayam mereka perlahan bertambah. Dari 1 induk, menjadi 3. Dari 3, menjadi 8. Anak ayam tumbuh sehat, lincah, dan kuat. Farhan bahkan mulai mencatat tanggal penetasan dan jumlah telur di sebuah buku tulis bekas pemberian Bu Guru Mimin. Suatu malam, saat bintang bertabur di langit dan udara terasa dingin menusuk kulit, Farhan duduk bersama kakek Jalal di depan kandang. Di dalamnya, ayam-ayam tertidur pulas. Cahaya lampu minyak bergoyang pelan, memantulkan bayangan mereka di tanah. "Kek," kata Farhan perlahan, "aku ingin suatu hari nanti punya peternakan besar. Bukan untuk kaya, tapi biar bisa bantu orang yang lapar, seperti waktu aku bantu kakek." Kakek Jalal menoleh. Matanya yang keriput tampak berkilau diterangi lampu. Ia mengangguk pelan. "Itu impian yang besar, Nak. Tapi aku percaya kau bisa. Karena kau memulainya dengan niat yang bersih." Farhan tersenyum. Malam itu, ia tidur dengan hati ringan, meski atap bocor dan dingin menusuk tubuh. Ia bermimpi tentang ratusan ayam yang berlarian di halaman, tentang warga yang datang membeli telur, tentang anak-anak desa yang tertawa sambil memberi makan ayam. Ia tidak tahu bahwa seseorang sedang menyusun rencana jahat. Pak Hasan, yang merasa posisinya terancam, mulai menyuruh orang-orangnya mengawasi gerak-gerik Farhan. Ia tidak ingin ada anak kecil miskin yang merebut perhatian warga, apalagi pelanggan pasar. Dan malam itu, di balik tembok batu besar peternakan, mata penuh amarah mengintai ke arah gubuk kecil di ujung desa. Tanpa suara, tanpa ampun, waktu berjalan seperti aliran air dari pegunungan, pelan tapi tak pernah berhenti. Ayam-ayam di kandang bambu milik Farhan tumbuh sehat. Suara mereka riuh setiap pagi, menyambut matahari yang terbit dari balik gunung. Di desa Cipageran,
Cerita tentang anak yatim piatu yang berhasil memelihara ayam dari hanya seekor induk mulai menyebar dari mulut ke mulut. Para ibu rumah tangga mulai berkunjung ke gubuk Farhan, membawa anak-anak mereka untuk melihat ayam-ayam lucu yang lincah dan bersih. Beberapa dari mereka mulai memesan telur. Bu Nani, yang dulunya hanya memarahi Farhan saat mencari sisa makanan di belakang warung, kini datang 2 kali seminggu untuk membeli telur segar. Bahkan Pak Haji Sarwan, pemilik warung makan di dekat pasar, mulai tertarik memesan ayam kampung untuk menambah menu gulai ayam buatannya. Ayammu beda, Farhan. Rasanya lebih gurih. Mungkin karena makannya alami, kata Pak Haji sambil mengelus janggut putihnya. Farhan hanya tersenyum malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya yang dimulai dari luka di sayap seekor ayam kini membawanya ke titik ini. Tapi semua itu bukan semata karena kerja keras. Ia tahu, Allah lah yang membukakan jalannya. Tanpa kasih sayang Allah, ia dan kakek Jalal tidak akan sampai sejauh ini. Sementara itu, kakek Jalal semakin akrab dengan warga. Beberapa petani tua sering datang ke gubuk untuk sekadar berbincang atau meminta saran soal kesehatan ayam. Dengan suara pelan dan penuh pengalaman, kakek Jalal menjelaskan cara membuat ramuan dari daun pepaya, kunyit, dan garam untuk mengobati ayam mencret. Ia tidak pelit ilmu. Justru wajahnya bersinar setiap kali bisa membantu orang lain. Namun keberhasilan kecil itu ternyata mengusik ketenangan satu orang. Di balik pagar tinggi peternakannya, Pak Hasan semakin sering berdiri sambil menggenggam rokok di antara jari. Matanya menatap lurus ke arah ujung desa, tempat gubuk reot yang dulu ia hina kini ramai dikunjungi orang. Ia mendengar cerita dari orang-orang pasar, bahwa telur ayam Farhan mulai dijual dengan cepat, bahkan sebelum truk-truknya sampai. Ia mendengar dari anak buahnya bahwa beberapa pelanggan mulai membandingkan ayam kampung Farhan yang sehat dan wangi dengan ayam dari kandangnya yang dipelihara secara massal dan disuntik untuk cepat besar. Anak itu, dia mulai merusak pasar. Gumam Pak Hasan dengan suara berat. Kalau dibiarkan, dia akan menggeserku. Hasan tidak suka dibayangi. Sejak muda, ia terbiasa menjadi yang paling atas. Usahanya dibangun dari modal warisan, dilipat gandakan dengan utang dan koneksi. Ia tak pernah rela kalah, apalagi oleh anak kecil miskin yang bahkan tidak tahu cara menggunakan mesin penghangat kandang. Satu malam, di ruang belakang rumah besar beratap genteng merah, Pak Hasan memanggil 2 orang suruhannya. Mereka adalah orang kampung juga, tapi karena kebutuhan hidup dan hutang, mereka rela melakukan apa saja. Aku ingin kalian awasi kandang anak itu. Lihat siapa yang datang, berapa jumlah ayamnya, dan kemana dia menjual telurnya, kata Pak Hasan tanpa menoleh dari kursi rotannya. Salah satu dari mereka, bernama Darsa, mengangguk cepat. Kalau cuma ngawasin, gampang, Pak. Pak Hasan menoleh, matanya menyipit. Kalau perlu, buat dia kena masalah. Tapi jangan terlalu mencolok. Aku tak mau orang curiga. Keesokan harinya, 2 bayangan mulai berkeliaran di sekitar gubuk Farhan. Mereka berpura-pura mencari rumput. Kadang berpura-pura tertarik belajar beternak. Tapi Farhan yang polos tidak menaruh curiga. Ia menyambut siapapun yang datang dengan senyum dan tangan terbuka. Ia mengajarkan apa yang ia tahu, menunjukkan ramuan herbal buatan kakek Jalal, dan bahkan memberi 1 ekor anak ayam pada seorang anak kecil yang menangis karena kehilangan ayam peliharaannya. Namun, kakek Jalal mulai merasa ada yang aneh. Ia melihat salah satu dari 2 orang itu mengendap di balik pohon nangka saat malam. Ia juga mendapati jejak kaki baru di belakang kandang, tepat dekat tumpukan jerami tempat mereka menyimpan telur. Kau yakin tak ada yang aneh, Farhan? Tanya kakek Jalal suatu malam saat mereka duduk di depan api kecil. Farhan menoleh. Wajahnya polos. Tidak, kek. Mereka baik. Bahkan tadi sore Darsa bantu bersihkan kandang. Kakek Jalal mengangguk pelan, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu bahwa kesuksesan sekecil apapun pasti akan menumbuhkan rasa iri di hati orang yang tak rela. Ia sudah pernah mengalaminya sendiri. Ia kehilangan segalanya bukan karena usahanya gagal, tapi karena orang yang ia percayai mengkhianatinya. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Ayam-ayam Farhan mendadak lemas.
Nafsu makan mereka turun drastis. Beberapa dari mereka hanya diam, berdiri mematung di sudut kandang. Farhan cemas. Ia mencoba memberi ramuan herbal, tapi tidak semua ayam membaik. Lalu pagi itu, Farhan menemukan seekor ayam jantannya mati. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, dan bulunya acak-acakan. Ia memeluk ayam itu sambil menangis di sudut kandang. Ia merasa dunia runtuh. Ayam itu yang dulu menetas dari telur pertama. Ayam yang ia beri nama Gagah, karena selalu paling keras berkokok. Kakek Jalal memeriksa tubuh ayam itu. Ia mengendus bagian paruh dan bulu leher, lalu mengerutkan kening. Ini bukan penyakit biasa, Farhan. Ayammu seperti keracunan. Farhan terkejut. Keracunan? Tapi aku beri makan dari bahan yang biasa. Kakek Jalal menatap tanah. Matanya tajam dan tegas. Kita sedang diawasi, Farhan. Dan bukan untuk kebaikanmu. Malamnya, Farhan tidak bisa tidur. Ia memandangi kandangnya yang mulai sepi. Beberapa ayam masih lemas. Tidak seaktif biasanya. Ia duduk memeluk lutut di depan kandang. Lampu minyak bergoyang pelan. Hatinya seperti diiris. Ia tak tahu harus berbuat apa. Dari kejauhan, dua bayangan bergerak pelan di balik semak-semak. Tapi kali ini, mereka tidak hanya mengintai. Mereka membawa karung kecil dan botol plastik berisi cairan. Dan di rumah besarnya, Pak Hasan duduk tenang sambil menyesap teh manis. Di wajahnya terlukis senyum puas. Besok, kita lihat siapa yang bisa bertahan, katanya lirih. Fajar belum benar-benar pecah. Tapi langit di ujung desa Cipageran sudah mulai berwarna abu. Embun masih menempel di daun-daun jagung, dan suara kokok ayam mulai terdengar samar. Namun pagi itu, suara kokok dari kandang Farhan terdengar berbeda. Tidak seramai biasanya. Tidak seceria pagi-pagi sebelumnya. Farhan terbangun dari tidur dengan jantung berdebar. Ia merasa ada yang tidak biasa. Langkahnya cepat menuju kandang, melewati tikar yang masih hangat bekas tidur kakek Jalal. Di luar, hawa dingin menyambut, menusuk kulit. Tapi lebih dingin lagi ketika ia melihat apa yang terjadi di halaman. Ayam-ayamnya berserakan. Beberapa tergeletak tak bernyawa. Sebagian lagi lemas dengan kepala terkulai. Kandang bambu terlihat seperti baru diobrak-abrik. Potongan pakan berhamburan, dan air minum yang semalam penuh kini berubah warna, keruh dan berbau aneh. Farhan terpaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia berjalan perlahan mendekati ayam-ayamnya yang tergeletak diam. Tangan kecilnya gemetar saat menyentuh bulu ayam yang dingin. Air matanya mulai turun, tanpa suara, membasahi pipi dan dagu. Tidak, jangan begini, bisiknya lirih. Kakek Jalal keluar tergesa dari dalam gubuk. Begitu melihat pemandangan di depan matanya, ia menarik napas panjang. Ia tahu firasatnya kemarin malam bukan tanpa sebab. Dengan cekatan, kakek Jalal memeriksa air minum yang tumpah. Ia mengendus, lalu mencelupkan ujung kain ke dalam cairan itu. Setelah diam sejenak, ia memegang tangan Farhan. Air ini mengandung sabun cuci, dan baunya seperti campuran minyak tanah, kata kakek Jalal dengan suara serak. Farhan menggeleng lemah. Aku tidak pernah pakai itu, Kek. Kakek Jalal menepuk pundaknya. Kita tidak salah, Nak. Tapi ada yang ingin kau gagal. Tak lama kemudian, kabar menyebar. Warga mulai berdatangan. Mereka terkejut melihat kandang yang semalam sehat kini porak-poranda. Beberapa dari mereka membantu membersihkan sisa bangkai ayam. Bu Nani datang membawa sapu lidi dan ember. Pak Haji Sarwan datang membawa air bersih. Anak-anak hanya berdiri menonton, tak berani bicara. Wajah Farhan murung, seperti langit yang tak jadi cerah. Namun di antara kerumunan itu, datang pula suara yang menyesakkan. Sudah kuduga. Ini pasti gara-gara anak ini, ujar Pak Hasan yang tiba-tiba muncul di balik pagar dengan tangan bersedekap. Dari dulu aku curiga. Warga menoleh. Pak Hasan berjalan masuk tanpa diminta, diikuti oleh dua lelaki suruhannya, Darsa dan Parman. Keduanya memasang wajah sok prihatin,
Padahal malam tadi merekalah yang menuangkan racun ke dalam air minum ayam-ayam Farhan. Ayam mati begini banyak. Ini bisa jadi wabah, lanjut Pak Hasan. Nadanya meninggi. Jangan-jangan ayam-ayam ini sudah menyebarkan penyakit ke seluruh desa. Warga mulai saling menatap. Beberapa mulai berbisik-bisik, ragu dan bingung. Fitnah Pak Hasan, walau tanpa bukti, mulai menumbuhkan ketakutan. Sudah, bubarkan saja kandang ini, seru Pak Hasan. Daripada satu kampung kena penyakit. Farhan maju, menahan tangis, berdiri di depan kandangnya. Ayamku tidak sakit, mereka diracun. Suaranya gemetar. Pak Hasan tertawa dingin. Bocah seperti kamu tahu apa? Sudah rusak. Sekarang main tuduh-tuduh. Aku tidak tuduh. Tapi aku tahu ini bukan karena penyakit. Jawab Farhan sambil menatap mata Pak Hasan. Aku rawat mereka sendiri. Aku tahu tiap hari mereka makan apa. Tidak mungkin mereka mati begitu saja. Pak Hasan mendekat. Wajahnya merah. Kalau memang merasa tidak salah, biar kita panggil kepala desa. Biar jelas. Aku punya orang yang bisa membuktikan kalau ayam-ayam ini membawa penyakit. Ia menoleh pada Darsa dan Parman. Keduanya mengangguk cepat. Meski wajah mereka mulai terlihat canggung. Mereka tahu mereka bersalah. Tapi upah dari Pak Hasan terlalu besar untuk ditolak. Tak butuh lama, kepala desa datang, dipanggil oleh warga yang khawatir. Lelaki tua bernama Pak Ujang itu dikenal bijak. Tapi ia juga berhati-hati dengan orang seperti Pak Hasan yang punya pengaruh dan uang. Ia memeriksa kandang bersama 2 petugas dari puskeswan yang kebetulan sedang melakukan inspeksi di wilayah tetangga. Petugas memeriksa sisa air, memeriksa mulut ayam yang mati, dan mencatat semua yang mereka temukan. Farhan berdiri tegar di samping kakek Jalal, meski tubuhnya gemetar dan napasnya tak teratur. 1 jam kemudian, hasil pemeriksaan sementara keluar. Tidak ada gejala flu unggas atau penyakit menular, ujar salah satu petugas. Tapi kami mendeteksi adanya senyawa kimia dalam air minum. Kemungkinan besar ini adalah bahan pembersih campur minyak tanah. Warga mulai ribut. Beberapa langsung menoleh ke arah Farhan. Berarti benar ayam-ayam ini diracun? Tanya seseorang. Petugas mengangguk. Tapi siapa yang meracuni? Kami tidak bisa pastikan. Tidak ada saksi. Tidak ada kamera. Hanya dugaan. Farhan menatap ke arah Darsa. Lelaki itu menunduk. Menatap tanah. Kakek Jalal melihat ke arah yang sama, tapi tidak bicara. Ia tahu, kebenaran kadang butuh waktu untuk muncul ke permukaan. Pak Hasan melangkah mundur. Ekspresinya berubah. Tapi sebelum pergi, ia berkata dengan nada keras. Aku akan pastikan ayam-ayam seperti ini tidak dibeli orang pasar. Mereka harus tahu, ini tempat yang tidak layak. Ia pergi meninggalkan kerumunan. Warga menatap kepergiannya dengan wajah campur aduk. Beberapa percaya, beberapa ragu. Tapi Farhan tahu, musuhnya bukan hanya kebohongan, tapi juga kekuasaan dan uang. Malam itu, gubuk Farhan kembali sunyi. Ayam-ayam yang tersisa dipindahkan ke kandang baru yang lebih kecil. Kakek Jalal membakar jerami bekas dan menyiram tanah dengan air garam untuk menetralisir racun. Farhan duduk di sudut kandang, memeluk lutut, matanya sembab. Kenapa mereka tega? Kek, padahal aku cuma ingin hidup baik, bisiknya. Kakek Jalal menatapnya lama, lalu mengusap rambutnya dengan lembut. Karena dunia ini kadang diuji lewat kesabaran. Tapi ingat, nak yang sabar tidak akan kalah. Farhan mengangguk pelan. Ia tidak tahu bagaimana ia akan bangkit besok. Tapi di dalam dirinya, ada satu suara kecil yang berkata, jangan menyerah. Dan suara itu, malam itu, cukup untuk membuatnya tetap bernapas. Malam berlalu dalam keheningan. Angin dingin turun dari bukit, merayap masuk lewat celah dinding bambu. Gubuk kecil di ujung desa Cipageran kembali menjadi tempat yang sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan nyala api kecil dari lampu minyak. Di sudut ruangan, Farhan duduk memeluk lutut, menatap kosong ke lantai tanah yang mengeras. Beberapa ekor ayam yang selamat dari racun kini diletakkan di kandang darurat yang dibangun tergesa di sisi dalam gubuk.
Mata Farhan merah. Ia belum tidur sejak pagi. Kepalanya berat. Hatinya terasa penuh luka. Tapi ada sesuatu yang tak membiarkannya menyerah. Ia teringat saat pertama kali menemukan ayam betina di semak. Ia teringat tatapan kakek Jalal saat berkata bahwa Allah takkan membiarkan kebaikan terkubur selamanya. Ia juga teringat tatapan penuh iri dari Pak Hasan. "Kek," lirih Farhan memecah sunyi. "Apa gunanya kebaikan kalau orang jahat bisa berbuat sesukanya?" Kakek Jalal membuka mata. Ia duduk di dekat pintu. Tubuhnya bersandar pada dinding. Meski usia telah memakan tenaganya, tapi wajahnya masih menyimpan semangat hidup yang tulus. "Kau tahu, Farhan," ucapnya perlahan, "kebaikan itu seperti air. Bisa dihina, bisa diinjak, tapi ia tetap mengalir. Bahkan batu bisa dilubangi oleh air yang sabar." Farhan tidak menjawab. Tapi kalimat itu menancap di hatinya. Esok paginya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih lelah, namun semangat kecil dalam dirinya mulai menyala kembali. Ia mengambil ember, mengisi air dari sumur, dan membersihkan kandang seadanya. Ayam-ayam yang tersisa diberi makan, diberi minum dari tempayan bersih. Ia tahu ini belum selesai, tapi diam bukan pilihan. Kakek Jalal ikut membantu. Dengan tangan gemetar, ia mengumpulkan daun-daun pepaya dan menumbuknya dengan batu. Lalu ia mencampur ramuan itu dengan bekatul dan sedikit garam. "Kita mulai lagi dari awal." "Tak mengapa," katanya sambil menuangkan campuran itu ke dalam wadah. "Yang penting, niat kita tetap lurus." Sore harinya, saat sinar mentari mulai memanjang dan awan-awan bergerak pelan di atas sawah, Farhan membawa beberapa telur ayam yang tersisa ke pasar. Ia menutupinya dengan kain bersih dan memasukkannya ke dalam keranjang anyaman. Jalannya pelan, penuh rasa cemas. Sejak fitnah Pak Hasan menyebar, ia tak yakin siapa yang masih percaya padanya. Namun begitu ia sampai di pasar, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Di depan lapak sayur, Bu Nani berdiri dengan tangan bersedekap. Di sampingnya, Pak Haji Sarwan tampak menunggu sambil merokok pelan. "Farhan," sapa Bu Nani dengan suara lembut. "Mana telurnya?" Farhan terkejut. Bu masih mau beli?" Bu Nani tertawa pelan. "Orang yang tulus tak perlu takut omongan. Aku tahu, ayammu sehat. Aku pernah lihat sendiri cara kamu rawat mereka. Dan aku tidak percaya kamu bisa melakukan hal jahat." Pak Haji Sarwan ikut menyambung. "Kalau kamu jual ayammu lagi, kabari aku. Banyak pelanggan yang rindu rasa ayam kampung yang asli." Farhan terdiam. Keranjang di tangannya terasa ringan seketika. Ia menyerahkan telur-telur itu, lalu mengucapkan terima kasih berulang kali. Namun di sudut pasar, dua lelaki yang selama ini mengintai dari bayang-bayang memperhatikan dengan wajah tak nyaman. Darsa dan Parman. Setelah kejadian di kandang, mereka mulai merasa bersalah. Apalagi setelah melihat bahwa meski dirugikan, Farhan tak pernah menyebut nama mereka. Tidak juga kakek Jalal. Malam itu, saat Farhan dan kakek sedang menumbuk jagung kering untuk pakan, terdengar suara langkah dari arah pagar bambu. Dua bayangan muncul dari kegelapan. Farhan berdiri cepat, bersiap jika mereka datang membawa niat buruk. Tapi suara mereka lirih, tidak mengancam. "Farhan, kami mau bicara." Farhan mengenali suara itu. Dersa, orang suruhan Pak Hasan. Di sampingnya berdiri Parman, menunduk. "Maafkan kami," ucap Darsa. "Waktu itu, kami disuruh Pak Hasan. Kami tuangkan sabun dan minyak ke air minummu." Kakek Jalal berdiri perlahan, menatap keduanya. Farhan menatap tanpa bicara. "Aku tahu kami salah. Tapi, setelah lihat sendiri cara kalian hidup, hati kami tidak tenang," lanjut Parman. Suaranya nyaris bergetar. Farhan menunduk. Hatinya campur aduk. Ia marah, tapi juga kasihan. Ia ingin marah, tapi suara hatinya berkata lain. Ia tahu, orang bisa berubah. "Aku tidak akan melapor ke siapa-siapa," kata Farhan akhirnya. "Tapi jangan pernah ulangi itu lagi ke siapapun. Orang miskin hanya punya harga diri. Jangan rampas itu juga."
Darsa dan Parman mengangguk cepat. Mereka pergi malam itu dengan wajah berbeda. Bukan karena diampuni, tapi karena diingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki harga. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih besar terjadi. Pak Ujang, kepala desa, datang bersama 2 orang dari Dinas Peternakan Kabupaten. Mereka membawa kabar bahwa hasil laboratorium telah keluar. Hasil itu membuktikan bahwa air di kandang Farhan memang tercemar bahan kimia, dan ayam-ayam yang mati keracunan, bukan karena penyakit menular. Farhan dan kakek Jalal duduk di depan kandang ketika kabar itu disampaikan. Kepala desa tersenyum kecil. Kami akan menyampaikan ini ke masyarakat. Nama kalian harus dibersihkan. Tak lama, pengumuman dipasang di papan informasi desa. Nama Farhan dipulihkan. Bahkan, Dinas Peternakan memberi tawaran bantuan kandang darurat dan bibit ayam kampung asli. Tapi Farhan menolak bantuan besar. Ia hanya meminta sebungkus bibit jagung dan 5 ekor anak ayam untuk memulai lagi. Kami ingin membangun sendiri, Pak, katanya. Biar tidak ada yang bisa bilang kami naik dengan cara curang. Hari demi hari, Farhan dan kakek Jalal kembali membangun kandang. Kini dengan semangat yang lebih kuat, dan dukungan warga yang lebih hangat. Beberapa anak muda ikut membantu. Bahkan Bu Guru Mimin mengajak murid-murid sekolah dasar untuk belajar tentang ternak di kandang kecil milik Farhan. Tapi di rumah besar di tengah desa, Pak Hasan menatap dari kejauhan. Wajahnya kaku. Ia tahu upayanya gagal. Tapi ia belum selesai. Ia menyalakan rokok, menatap nyala api di ujungnya, lalu bergumam. Kalau anak itu tidak hancur dengan racun, mungkin harus dengan cara lain. Dan niat gelap itu kembali tumbuh. Mentari pagi menyapa desa Cipageran dengan cahaya hangat yang menyusup perlahan dari celah-celah pohon pinus. Burung-burung kecil berloncatan di ranting, menyanyikan lagu riang. Angin yang berhembus dari arah bukit membawa aroma rumput basah, dan dari kejauhan terdengar suara kambing dan sapi yang mulai aktif di kandang masing-masing. Hari itu adalah hari yang dinanti-nanti oleh Farhan dan kakek Jalal. Setelah berbulan-bulan berjuang, kandang mereka kini berdiri kembali, lebih kokoh dan bersih. Dengan bantuan warga dan semangat yang tak pernah padam, mereka berhasil memelihara 13 ayam dewasa dan puluhan anak ayam yang sehat. Setiap hari, telur-telur dikumpulkan dan dibersihkan dengan hati-hati. Farhan membuat kotak dari kayu bekas untuk menyimpan telur sebelum dijual ke pasar. Ia juga menyiapkan 1 lembar kertas bekas buku tulis, di mana ia mencatat jumlah telur dan pembeli. Hari ini, Farhan akan menjual telur hasil panen minggu ini ke pasar besar di kecamatan. Bukan pasar biasa, tapi pasar yang lebih ramai, tempat para pedagang dari kota datang mencari hasil ternak asli. Ia sudah mempersiapkan semuanya sejak subuh. Telur-telur dibungkus kain, lalu dimasukkan ke dalam 2 keranjang bambu yang dijinjing dengan sebatang bambu melintang di pundaknya. Jangan lupa baca doa sebelum berangkat, ucap kakek Jalal sambil memakaikan caping ke kepala Farhan. Ingat, nak, kau bawa bukan hanya telur, tapi juga kepercayaan orang-orang pada kerja kerasmu. Farhan mengangguk. Ia berjalan melewati jalan setapak dengan langkah ringan. Hatinya dipenuhi rasa haru, bangga, dan cemas sekaligus. Ini adalah kali pertama ia menjual di pasar besar. Tapi ia yakin, selama ia jujur dan sabar, semua akan baik-baik saja. Namun, sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak dalam diam. Pak Hasan, yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerima keberhasilan Farhan, sudah lebih dulu menyusun rencana. Setelah upaya meracuni ayam gagal dan kebenaran terungkap, reputasinya sedikit tercoreng di mata warga. Ia tidak terima. Dalam hatinya, dendam membara. Ia tidak bisa membiarkan seorang anak yatim piatu merebut kepercayaan desa, apalagi mulai menyaingi pasokan telur di pasar. Malam sebelum Farhan berangkat ke pasar, Pak Hasan memanggil seseorang yang jarang ia hubungi. Orang itu bernama Karta, seorang calo pasar yang dikenal licik dan kejam. Wajahnya selalu tertutup topi hitam, dan ia punya kebiasaan meludah sembarangan sambil bicara. Aku ingin kau urus bocah itu. Pastikan telur-telurnya tidak laku. Kalau perlu, buat dia malu di depan pembeli.
kata Pak Hasan dengan suara pelan tapi tajam. Karta menyeringai. Gampang. Aku punya orang di pasar. Mereka bisa bilang apa saja. Mau telur busuk, telur palsu, telur santet, tinggal atur. Keesokan harinya, Farhan tiba di pasar dengan napas terengah. Perjalanan jauh membuat kakinya pegal, tapi semangatnya tak padam. Ia memilih tempat di sudut yang cukup terang, menggelar tikar kecil, dan menata telurnya dengan rapi. Beberapa pedagang melihat ke arah Farhan dengan tatapan penasaran. Anak kecil dengan pakaian sederhana dan senyum tulus itu tampak berbeda dari penjual lain. Seorang ibu mendekat, lalu memegang satu butir telur. Telurnya segar, Dik. Farhan mengangguk cepat. Iya, Bu. Ayam kampung asli. Diberi makan dedak, jagung tumbuk, dan daun pepaya. Ibu itu tersenyum. Berapa satu butir? 1.500, Bu. Tapi kalau beli 10, saya kasih bonus 1. Ibu itu tertawa pelan dan membeli 20 butir. Farhan mencatat di kertasnya, lalu membungkus telur dengan hati-hati. Beberapa pembeli lain mulai berdatangan. Mereka tertarik dengan cara Farhan melayani. Sopan, jujur, dan sabar. Tak lama, separuh telur sudah laku. Namun ketika sinar mentari mulai meninggi dan pasar makin ramai, suara keras tiba-tiba terdengar dari arah lapak sebelah. Weh, telur bocah ini busuk. Lihat, warnanya pucat, baunya asam. Semua mata menoleh. Seorang lelaki besar dengan wajah garang berdiri sambil memegang telur yang sudah retak. Di belakangnya berdiri Karta, menatap Farhan dengan senyum sinis. Farhan bangkit berdiri. Itu bukan telurnya. Pak, telur saya tidak seperti itu. Lelaki besar itu mendekat. Ia mengangkat keranjang Farhan, lalu menjatuhkannya ke tanah. Telur-telur berguling keluar, beberapa retak. Orang-orang menjerit kecil. Farhan memungut telur-telur itu dengan tangan gemetar. Karta berpura-pura menahan lelaki itu. Udah, jangan keras-keras sama anak kecil. Tapi bener juga sih. Telur kayak gini mana bisa dijual di pasar besar. Beberapa pembeli yang tadinya mengantre mulai mundur. Ada yang membuang pandang, ada pula yang menggeleng. Sayang, padahal tadi aku udah beli, kata seorang ibu. Siapa tahu memang dicampur telur tua, bisik yang lain. Farhan terdiam. Telur-telur yang retak dikumpulkannya satu persatu, diletakkan kembali ke dalam keranjang. Ia menatap kerumunan yang kini bubar pelan. Hatinya terasa remuk. Tangannya kotor oleh pecahan kulit telur. Bajunya terkena noda kuning telur yang pecah. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Bohong! Itu bukan telur Farhan. Semua menoleh. Dari arah belakang lapak, muncul Bu Guru Mimin yang kebetulan sedang belanja. Di tangannya, ia membawa kantong berisi telur yang dibelinya dari Farhan pagi tadi. Saya beli dari Farhan tadi. Telurnya bersih, segar, tidak ada bau apapun, katanya sambil menunjukkan isi kantongnya. Beberapa orang mulai mendekat. Seorang lelaki tua dari pasar ikut angkat suara. Betul, saya juga beli minggu lalu. Telurnya malah lebih awet dari telur biasa. Karta meludah ke tanah. Ia mendekat ke lelaki besar itu dan berbisik sesuatu. Tapi sebelum mereka sempat pergi, petugas pasar yang mendengar keributan datang mendekat. Ia melihat telur-telur Farhan yang berserakan, lalu memeriksa satu persatu. Telur ini tidak busuk. Yang busuk ini malah telur di saku jaketmu, kata petugas sambil merogoh kantong si lelaki besar dan menemukan telur retak yang sudah basi. Suara pasar langsung berubah riuh. Beberapa pedagang berteriak marah. Beberapa mendorong lelaki besar itu menjauh. Karta dan temannya melarikan diri, diiringi sorakan dan cemoohan. Farhan duduk di lantai tanah pasar. Wajahnya masih syok. Bu Guru Mimin mendekat, memeluknya. Sudah, Farhan. Mereka hanya iri. Tapi kebenaran pasti menang. Petugas pasar membantu mengangkat keranjang Farhan. Seorang pembeli kembali datang. Lalu 2, lalu 5. Dalam waktu 1 jam, semua telur habis terjual. Sore itu,
Farhan pulang ke desa dengan keranjang kosong dan hati yang penuh luka, tapi juga penuh kekuatan baru. Namun di rumah besar yang menjulang di tengah desa, Pak Hasan kembali mendengar kabar. Wajahnya mengeras, tangannya mengepal. Kalau pasar tidak bisa menghancurkannya, maka aku sendiri yang akan turun tangan. Langit di atas Cipageran kembali memerah, seperti perasaan Farhan sore itu ketika ia menapakkan kaki di jalan setapak menuju gubuknya. Keranjang di pundaknya kosong, tapi bukan karena kegagalan. Semua telur laku terjual. Bahkan beberapa pembeli meminta agar minggu depan ia membawa lebih banyak. Tapi di balik keberhasilan itu, ada luka yang membekas dalam. Luka dari penghinaan, dari tuduhan, dan dari tangan-tangan yang dengan sengaja ingin menjatuhkannya. Sesampainya di halaman, kakek Jalal menyambut dengan senyum lega. "Alhamdulillah kau pulang dengan selamat," katanya sambil menepuk bahu Farhan. Farhan tersenyum kecil, tapi matanya memancarkan rasa letih. Ia duduk di bangku bambu yang mereka buat bersama, melepas caping dan mengelap keringat. Kandang ayam yang berdiri di sisi barat gubuk kini dipenuhi suara riuh anak ayam yang baru saja diberi makan. "Ada yang ingin merusak telurku di pasar tadi," ucap Farhan tanpa menoleh. Kakek Jalal mengangguk pelan. "Aku dengar dari Bu Guru Mimin. Tapi Allah menjaga. Kebenaran selalu menemukan jalannya." Farhan menatap ke arah sawah yang mulai menguning di kejauhan. Ia ingin percaya bahwa semua akan membaik. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu musuh yang mereka hadapi bukan hanya iri atau dengki. Ini adalah perang antara kesombongan dan ketulusan. Antara kekuasaan dan keikhlasan. Di rumah besar beratap merah bata, Pak Hasan duduk di beranda sambil menyesap kopi. Matanya memandang lurus ke arah desa bawah. Dari ketinggian itu, gubuk Farhan tampak seperti titik kecil. Namun titik kecil itu kini menjadi noda yang menurutnya harus dihapus. Kegagalan di pasar membuatnya geram. Bukan hanya karena rencananya dibongkar, tapi juga karena semakin banyak warga yang membela Farhan. Reputasinya sebagai orang terkaya di Cipageran mulai goyah. Orang-orang yang dulu selalu tunduk kini mulai berani bicara. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengatakan bahwa ayam Farhan lebih sehat daripada ayam dari kandangnya. Ia memanggil seseorang yang belum pernah ia hubungi selama bertahun-tahun. Namanya Sabar. Dulu, ia adalah mandor kandang utama milik Pak Hasan, namun dipecat karena ketahuan mencuri pakan. Sejak itu, hidupnya tak tentu arah, berpindah-pindah kerja serabutan. Tapi Sabar masih menyimpan rasa balas budi pada Pak Hasan, orang yang dulu memberinya tempat tinggal. "Saya bisa buat kandangnya hancur total. Tapi butuh waktu. Dan tentu, butuh bayaran," kata Sabar dengan suara parau. Pak Hasan menyodorkan segepok uang. "Pastikan tidak ada yang tahu. Jangan tinggalkan jejak. Hancurkan semuanya, bukan hanya ayamnya, tapi juga semangatnya." Malam itu, Sabar mulai bergerak. Ia menyusuri jalan kecil di balik sawah, berjalan dengan langkah pelan namun pasti. Di tangannya tergenggam botol berisi cairan bensin. Di dalam kantongnya, ada korek dan seutas tali. Ia tahu jalur menuju gubuk Farhan. Ia tahu kapan kakek Jalal biasa tertidur dan kapan Farhan biasanya ke sungai mengambil air. Di sisi lain desa, Farhan duduk di depan kandang. Matanya belum juga terpejam. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di udara malam itu. Udara lebih panas dari biasanya, dan angin tidak berembus. Suasana terlalu senyap. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti bersuara. Kakek Jalal yang sudah tertidur di dalam, batuk-batuk kecil di sela malam. Farhan bangkit dan berjalan mengelilingi kandang. Ia mengecek jerami, memeriksa pengunci pintu, dan memastikan semua ayam aman. Tak lama, dari kejauhan, ia melihat bayangan bergerak cepat di balik pohon nangka. Farhan bersembunyi di balik dinding bambu, menahan napas. Langkah kaki itu makin mendekat, lalu berhenti tepat di sisi kandang. Cahaya remang bulan memantulkan siluet seseorang yang berjongkok. Ia membuka botol, lalu menyiramkan cairan ke jerami kering. Farhan tersentak. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah sumur, mengangkat 2 ember air besar, dan kembali ke kandang. "Sabar,"
yang tak menyangka kehadiran Farhan, terkejut dan berusaha menyalakan korek. Tapi sebelum sempat menyulut api, Farhan menyiramkan air ke tubuhnya dan jerami yang sudah basah bensin. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Farhan dengan suara gemetar. Sabar terjatuh. Wajahnya kaget. Baju basah kuyup. Ia berusaha kabur. Tapi kakinya tergelincir. Suara gaduh membangunkan kakek Jalal dan beberapa tetangga yang tinggal tak jauh. Kakek Jalal keluar dengan membawa lampu minyak. Diikuti Pak Samin dan Bu Nani yang datang membawa senter. "Apa yang terjadi?" tanya Bu Nani sambil menyorotkan cahaya ke arah Sabar yang terduduk lemas. Farhan menunjuknya dengan tangan gemetar. Dia mau bakar kandangku." Warga mendekat. Sabar mencoba berbohong, tapi bau bensin di bajunya sudah cukup menjadi bukti. Pak Samin, seorang bekas kepala keamanan pasar, langsung mengikat tangan Sabar dengan tali dari kandang. "Sudah cukup. Besok kita serahkan ke kepala desa," ucapnya tegas. Malam itu, kandang Farhan selamat dari kobaran api. Tapi hatinya terbakar oleh kenyataan bahwa seseorang benar-benar ingin menghancurkannya sampai ke akar. Ia duduk di tanah sambil memeluk lutut. Napasnya masih terengah, tapi sorot matanya tidak lagi penuh ketakutan. Kini yang tumbuh di dalam dirinya adalah keteguhan. Pagi harinya, kepala desa memanggil semua warga untuk berkumpul di balai desa. Sabar dibawa ke depan, disaksikan banyak orang. Ia diminta bicara. Dengan suara berat, ia membuka mulut. "Saya disuruh. Saya dibayar. Orang yang menyuruh saya, Pak Hasan." Suara riuh memenuhi ruangan. Warga terkejut, beberapa marah, beberapa hanya menggeleng tak percaya. Pak Hasan tidak hadir. Ia tahu kabar akan sampai ke telinganya, tapi ia tidak datang. Tidak berani. Kepala desa menatap warga. "Kita akan proses ini sesuai hukum desa dan hukum negara. Tapi yang lebih penting, kita jaga anak ini. Kita jaga harapan yang sudah dia tanam." Farhan menunduk. Matanya berkaca. Untuk pertama kalinya, semua orang berdiri untuknya, bukan karena kasihan, tapi karena kagum pada keberaniannya bertahan. Dan meski angin masih bisa membawa awan gelap, Farhan tahu kini ia tidak lagi sendiri. Pagi itu di Cipageran tidak biasa. Langit cerah, angin berhembus lembut, dan suara ayam bersahutan dari ujung-ujung rumah warga. Tapi di tengah ketenangan itu, suasana di balai desa masih membekas di benak semua orang. Pengakuan Sabar tentang rencana pembakaran kandang membuat banyak hati terhenyak. Sebagian merasa marah, sebagian lagi merasa malu, karena selama ini mereka membiarkan Pak Hasan bertindak seolah tak tersentuh. Pak Ujang, kepala desa, mengambil tindakan cepat. Ia memanggil beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk menyusun langkah hukum dan musyawarah warga. Sabar ditahan sementara di ruang Karang Taruna yang dijadikan pos jaga. Sementara berita tentang Pak Hasan menyebar dari warung ke warung, dari pengajian ke sawah. Di tengah semua itu, Farhan kembali ke gubuknya. Ia tak tertarik merayakan pembelaan orang-orang atau bersorak atas terbongkarnya kejahatan. Ia hanya ingin memeriksa ayam-ayamnya, memastikan tidak ada yang sakit, dan memastikan telur-telur yang akan dikumpulkan hari itu bersih dan utuh. Kakek Jalal berdiri di depan kandang sambil mengamati Farhan yang sibuk mengganti air minum ayam. "Sudah saatnya kamu punya nama untuk kandang ini," ujar kakek dengan suara lembut. Farhan berhenti sejenak, lalu menoleh sambil tersenyum kecil. "Nama?" "Iya. Karena ini bukan sekadar kandang lagi. Ini tempat harapan tumbuh. Tempat ketulusan dilindungi Allah," lanjut kakek Jalal. Farhan berpikir sebentar. Lalu ia mengambil sepotong papan bekas, dan dengan arang ia menulis dengan huruf besar, "Ayam Tulus Farhan." Kakek Jalal mengangguk pelan. Nama yang baik. Tulus tidak selalu menang cepat, tapi dia tidak pernah kalah. Sementara itu, di rumah besar yang selama ini menjadi lambang kekuasaan dan kekayaan, Pak Hasan duduk sendirian di ruang tamunya yang luas. Semua pelayan sudah pulang sejak malam sebelumnya. Beberapa dari mereka tidak tahan dengan gunjingan dan kecaman warga yang mulai datang ke gerbang rumah membawa keluh kesah dan amarah. Di atas meja ada tumpukan koran lokal dari kecamatan yang memuat berita.
Anak peternak Cipageran disabotase. Pelaku mengaku disuruh pengusaha ayam. Nama Pak Hasan tidak disebut secara langsung, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Telepon dari kenalannya di kota tidak berhenti berdering. Beberapa rekan bisnis mulai menarik diri. Toko pakan langganan tidak lagi memberi utang. Bahkan bank yang biasa melayani kredit bulanan mulai mempertanyakan legalitas surat-surat lahannya. Ia tak menyangka bahwa upayanya menjatuhkan seorang bocah justru menjadi bumerang. Tapi harga diri dan kesombongan terlalu menebal di dalam hatinya. Ia belum mau mengalah. Sore itu, saat matahari mulai condong, Pak Hasan berdiri di depan kaca besar rumahnya dan memandang jauh ke arah gubuk Farhan yang terlihat samar. Api di hatinya belum padam, tapi pikirannya mulai gelisah. Di sisi lain desa, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Warga yang dulunya acuh kini datang bergantian membantu Farhan. Bu Nani membawakan dedak kering dan singkong parut. Pak Samin membawa papan bekas untuk memperkuat dinding kandang. Beberapa pemuda membantu membuat pagar kayu agar kandang tidak mudah dimasuki orang jahat. Ini bukan karena kasihan, Han, kata Pak Samin saat memasang kayu. Ini karena kami malu. Malu karena selama ini diam. Farhan hanya tersenyum. Ia tidak pernah berharap dibalas. Tapi kehangatan itu memberi kekuatan baru. Kepala desa mengusulkan agar kandang Farhan dijadikan tempat belajar peternakan untuk anak-anak desa. Bahkan Dinas Peternakan Kabupaten mengirim 2 ekor ayam pejantan unggul sebagai bentuk dukungan moral. Namun di balik semua itu, Farhan tahu bahwa hatinya masih menyimpan luka. Luka karena kepercayaan yang pernah diinjak. Luka karena kejahatan yang datang dari orang dewasa yang seharusnya melindungi, bukan menghancurkan. Malam itu, ia duduk bersama kakek Jalal di dekat api kecil. "Kek," ucap Farhan pelan, "kalau Allah mengizinkan aku berhasil, apakah aku juga akan jadi seperti mereka? Yang sombong, yang merasa punya kuasa untuk merendahkan." Kakek Jalal menatap api sebentar, lalu menoleh ke arah Farhan. "Justru pertanyaanmu itu, Nak, yang jadi pertanda kamu tidak akan jadi seperti mereka. Orang yang takut pada kesombongan, tak akan berani mendekatinya." Farhan mengangguk pelan. Ia memandangi langit malam yang penuh bintang. Lalu ia menunduk dan memejamkan mata. Dalam diam, ia berdoa dalam hati. Bukan untuk meminta harta, atau agar orang-orang jahat dihukum. Tapi ia memohon agar hatinya dijaga, agar langkahnya tetap di jalan yang benar, agar apapun yang terjadi, ia tetap menjadi Farhan yang dulu, anak kecil yang hanya ingin hidup dengan jujur. Keesokan paginya, suara ketukan terdengar di depan gubuk. Farhan membuka pintu dan terkejut. Di depan rumah berdiri seorang laki-laki tua mengenakan pakaian rapi. Ia membawa map dan mengenakan topi bertuliskan, Yayasan Pemuda Mandiri Tani. "Saya dengar kisahmu dari koran dan radio lokal," ucap lelaki itu. "Kami punya program bantuan peternakan mandiri untuk anak-anak muda di desa. Tapi kami jarang sekali menemukan yang sekuat kamu." Farhan bingung. "Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan." "Justru itu. Yang kamu punya adalah semangat dan ketulusan. Itu yang sedang hilang di negeri ini. Kami ingin bantu memperbesar kandangmu, membangun tempat pelatihan, dan mendukung pemasaran telur dan ayam kampungmu ke kota." Farhan menatap kakek Jalal yang berdiri di sampingnya. Kakek Jalal menatap balik dan mengangguk. Tangan Farhan perlahan terulur, menerima map yang diberikan lelaki itu. Map itu bukan hanya kertas, tapi harapan yang baru, arah yang baru, jalan yang lebih lebar. Hari itu, semua ayam di kandang berkokok bersahutan lebih keras dari biasanya. Seolah ikut menyambut masa depan yang lebih terang. Namun bayangan Pak Hasan masih menggantung. Dan langkah terakhirnya belum selesai. Hari-hari di Cipageran terasa seperti musim panen yang berkepanjangan. Sejak nama Farhan dibersihkan dan program pelatihan peternakan dimulai, desa yang tadinya sepi mulai ramai dikunjungi. Beberapa mahasiswa dari kota datang untuk belajar beternak ayam kampung. Wartawan lokal menulis kisah tentang anak yatim piatu yang berhasil mengubah takdirnya dengan kerja keras. Bahkan seorang pejabat dari kabupaten datang meninjau langsung ke kandang Farhan dan memberi bantuan berupa alat pemanas anak ayam serta vaksin gratis.
Namun dalam keramaian itu, ada satu rumah yang kini tertutup rapat. Rumah Pak Hasan. Sejak pengakuan Sabar menyebar, Pak Hasan tidak pernah lagi keluar dari rumahnya. Ladang dan kandang ayamnya yang dulu megah kini dibiarkan terbengkalai. Para pekerja satu persatu mengundurkan diri, pedagang pasar menolak mengambil ayam dari peternakannya, dan para tetangga mulai menjauh. Ia hidup dalam sunyi yang menyakitkan. Tapi kesombongannya belum mati. Ia merasa harga dirinya telah dirampas oleh anak kecil bernama Farhan. Malam demi malam ia duduk sendiri di kursi rotan, menatap sepi. Tidak ada cahaya lampu yang terang. Tidak ada suara ayam. Tidak ada langkah kaki pelayan yang membawa teh. Hanya suara detak jam tua yang terus berdetak, mengingatkannya bahwa waktu tidak pernah menunggu orang yang terlambat menyadari kesalahan. Sampai suatu malam, ia memutuskan bahwa diam tidak akan membalikan keadaan. Ia meyakinkan dirinya bahwa satu langkah terakhir akan menghapus semua kehinaan yang menimpanya. Di kandang ayam tulus Farhan, suasana penuh semangat. Para pemuda desa membantu membuat kandang tambahan untuk ayam betina yang sedang mengerami telur. Seorang anak SMA bernama Denny, yang tadinya enggan bicara dengan Farhan karena takut dicemooh, kini setiap sore datang membantu membuat sistem irigasi pembersih kotoran kandang. Farhan tak pernah menyangka hidupnya berubah sejauh ini. Namun ia tak pernah lupa dari mana ia memulai. Setiap pagi, ia masih memberi makan ayam dengan tangannya sendiri. Ia masih mencuci tempat air dan menulis catatan panen di buku kecil peninggalan almarhum ayahnya. "Han, malam ini kita harus begadang sedikit," kata kakek Jalal sambil membawa jerami kering. "Ayam-ayam yang muda sedang sensitif. Kita jaga suhu kandang tetap hangat." Farhan mengangguk. Ia menyiapkan lampu minyak dan mengatur posisi jerami. Kandang yang tadinya sempit kini memiliki 3 ruang. 1 untuk indukan, 1 untuk anak ayam, dan 1 untuk ayam dewasa siap jual. Ia bahkan mulai menanam rumput gajah di pekarangan untuk tambahan pakan hijau. Saat malam mulai turun, angin dari bukit mulai berembus dingin. Bintang-bintang terlihat lebih cerah dari biasanya. Farhan duduk bersila di depan kandang sambil membaca doa. Di dalam, kakek Jalal sudah mulai mengantuk, bersandar di kursi kayu. Tapi di balik kegelapan malam, ada langkah kaki yang tak diundang. Pak Hasan, dengan tubuh dibungkus jaket tua dan wajah yang keras, berjalan menyusuri jalan setapak menuju kandang Farhan. Di tangannya tergenggam obor kecil dan sebotol bensin. Ia berjalan perlahan, seperti bayangan, menyelinap di balik ilalang tinggi. Ia berhenti tak jauh dari kandang indukan. Ia melihat Farhan dari kejauhan, tapi anak itu tampak menunduk, seperti sedang menulis atau menggambar. Pak Hasan mengendap, menahan napas. Dalam hatinya, hanya ada satu niat, hancurkan semua. Biar semua orang tahu bahwa bocah miskin tidak bisa berdiri lebih tinggi darinya. Namun saat ia hendak menyiramkan bensin ke sisi kandang, suara dari balik pohon membuatnya berhenti. "Saya tahu Bapak akan datang malam ini." Pak Hasan membalikkan badan. Di hadapannya berdiri seseorang dengan senter menyala. Denny, pemuda SMA yang kini menjadi relawan kandang, berdiri dengan wajah tegas. Di belakangnya muncul Pak Samin dan 2 orang pemuda desa. Farhan ikut berdiri dan berjalan mendekat. Di tangannya ada senter kecil dan tongkat bambu. "Saya tidak ingin semua ini berakhir dengan kebencian, Pak," ucap Farhan dengan suara pelan. "Tapi saya juga tidak bisa diam saat kandang ini lagi-lagi Bapak jadikan sasaran." Pak Hasan gemetar. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat bukan marah, tapi takut. Bukan karena ketahuan, tapi karena ia melihat semua orang yang dulu ia anggap kecil kini berdiri melawan tanpa rasa dendam. Aku cuma ingin harga diriku kembali," katanya lirih. Farhan menatap matanya lama, lalu berkata, "Harga diri tidak akan pernah kembali dengan membakar milik orang lain, Pak. Tapi saya mau bantu Bapak bangun lagi. Kalau Bapak mau jujur." Semua yang hadir terdiam. Kalimat itu seperti petir di langit malam. Tidak ada yang menyangka Farhan akan menawarkan tangan, bahkan kepada orang yang telah mencoba menghancurkannya lebih dari sekali. Pak Hasan perlahan menjatuhkan botol bensin dan obor. Ia menunduk. Tubuhnya gemetar.
Aku sudah tua, tapi aku dikalahkan oleh seorang anak kecil, bukan karena kamu punya harta, tapi karena kamu punya hati. Malam itu, warga mengantar Pak Hasan ke rumahnya. Tidak dengan teriakan, tidak dengan amarah, tapi dengan keheningan yang dalam, seperti malam yang sedang menyaksikan kebesaran hati seorang anak. Beberapa minggu kemudian, kandang ayam Tulus Farhan menjadi tempat pelatihan resmi untuk anak-anak desa. Bahkan Pak Hasan, yang kini melepas jabatan dan usahanya, datang setiap Jumat untuk membantu membersihkan kandang dan menyumbang biji jagung dari ladang kecilnya yang tersisa. Ia tidak lagi menjadi penguasa desa, tapi ia menjadi orang yang belajar untuk merunduk dan menebus kesalahan. Di satu pagi yang cerah, Farhan menatap hamparan sawah dari sisi kandangnya. Ia memeluk seekor anak ayam yang baru menetas. Di belakangnya, kakek Jalal duduk bersila, meminum teh hangat. "Kek," ucap Farhan pelan, "kalau hidupku seperti ayam kecil ini, yang menetas di dunia yang dingin dan penuh bahaya, apa yang membuatnya tetap tumbuh?" Kakek Jalal tersenyum sambil menatap langit. Karena ia tahu, selama ada yang menjaganya dengan cinta, dunia akan tetap bisa jadi tempat tinggal yang layak. Farhan menatap ayam di tangannya, lalu menatap kandangnya yang kini hidup kembali. Ia mengangguk pelan, dan di dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang benar-benar baru. Sahabat semua, setelah mengikuti perjalanan hidup Farhan, anak yatim piatu dari desa Cipageran, kita diingatkan kembali bahwa dalam hidup ini, bukan kekayaan atau status sosial yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang, tapi ketulusan, kesabaran, dan kejujuran yang diuji dalam kesulitan. Farhan adalah gambaran dari anak kecil yang tidak punya apa-apa selain tekad dan hati yang bersih. Ia tak membalas kejahatan dengan kebencian. Ia tak menjawab fitnah dengan amarah. Justru ia menjawab dengan ketekunan, doa, dan ketulusan niat. Inilah cermin dari akhlak seorang mukmin sejati. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa ujian akan datang dari arah yang tidak terduga. Fitnah, kedengkian, bahkan pengkhianatan bisa saja menimpa kita ketika kita berusaha menempuh jalan yang lurus. Tapi siapapun yang bersabar dan tetap berpegang pada kejujuran, Allah akan membuka jalan-jalan kebaikan yang tak disangka-sangka. Seperti dalam firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq 2-3. Ayat ini sangat tepat menggambarkan perjalanan Farhan. Ia tidak pernah tahu dari mana pertolongan akan datang. Tapi karena ia bertakwa dan tidak menyerah, Allah menggerakkan hati warga, guru, bahkan musuhnya untuk menjadi bagian dari jalan keluar. Kita juga belajar bahwa dendam tidak akan pernah membangun, tapi memaafkan bisa menyelamatkan dua jiwa sekaligus. Saat Farhan memilih untuk memaafkan Darsa, Parman, Sabar, bahkan Pak Hasan, bukan karena ia lemah, tapi karena ia kuat. Karena ia tahu bahwa memaafkan adalah kemenangan hati yang sejati. Dalam surah Al-Fussilat ayat 34, Allah berfirman, "Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan akan seperti teman yang sangat setia." Quran Surat Fussilat 34. Lihatlah bagaimana Pak Hasan akhirnya tunduk dan mengakui kesalahannya. Bukan karena tekanan, bukan karena kekalahan, tapi karena cahaya dari hati Farhan yang tak henti memberi harapan. Itulah kekuatan orang yang hatinya bersih dari dendam dan penuh dengan cinta kepada Allah. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa anak-anak yatim adalah amanah yang sangat dijaga oleh Allah. Dalam surah Ad-Duha ayat 9, Allah mengingatkan kita, "Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang." Quran Surat Ad-Duha 9. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 220, Allah menekankan pentingnya memuliakan mereka. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Semoga dari kisah Farhan,
kita bisa lebih peduli pada anak-anak yatim di sekitar kita. Mungkin mereka tidak bersuara, tapi mereka sedang belajar bertahan, seperti Farhan, dalam dunia yang kadang tak memberi mereka banyak pilihan. Sahabat semua yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah fiksi. Dikarang dengan hati dan imajinasi yang ditulis seolah-olah nyata, agar kita semua bisa mengambil pelajaran, bisa menangis dan merenung bersama, lalu membuka hati kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nama-nama, tempat, dan kejadian di dalam kisah ini bukan berdasarkan kejadian nyata. Namun pesan-pesan yang terkandung di dalamnya adalah cerminan dari kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang penuh ujian, dan kehidupan yang menjadi tempat kita menanam amal sebelum kita dipanggil pulang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat semua yang telah menyimak kisah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan perasaan yang telah disatukan bersama dalam setiap babnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau penulisan, dan semoga Allah memberkahi setiap niat baik kita dalam belajar dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah hikmah seperti ini. Jika sahabat merasa kisah ini menyentuh hati, bermanfaat, atau mengandung pesan moral yang layak disebarkan, kami mengajak. Silakan tinggalkan komentar. Ceritakan bagian yang paling menyentuh hati sahabat. Klik like jika kisah ini memberi pelajaran yang berharga. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan semangat baru hari ini. Semoga Allah melindungi kita dari hati yang keras, dari niat yang jahat, dan dari rasa sombong yang membutakan mata terhadap kebaikan. Teruslah menjadi pribadi yang sederhana, tapi berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.